Katanya 51% milenial dan Gen Z itu kesulitan beli rumah karena kondisi ekonomi dan ketidakpastian di pekerjaan. Tapi menurutku bukan itu deh. Tapi karena harga rumah dan bangunan itu 15 juta per meter, sedangkan penghasilan bulanan 10 juta per meter. Penghasilan 1 bulan belum bisa beli 1 meter. Apakah milenial dan Gen Z itu masih bisa beli rumah? Yuk kita bahas lengkapnya. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Apakah kamu sudah nonton film Home Sweet Loan? Seorang anak bungsu, sandwich generation, bernama Kaluna, yang ingin banget beli rumah pertamanya. Ya, mulai dari hidup hemat banget, cari tambahan pekerjaan, hidupnya penuh drama. Menurutku film Home Sweet Loan ini sangat relate dengan kondisi kita milenial dan juga Gen Z di Indonesia. Dan saat nonton film Home Sweet Loan itu tuh gemes banget. Ingin rasanya sebagai perencanaan keuangan tuh mau bilang, "Woi Kaluna, nggak gitu caranya." Seandainya Kaluna pakai jasa konsultasi di Finansialku, aku yakin endingnya berbeda sih. Ini yang akan aku sampaikan ke Kaluna. Realistis aja deh. Mau hemat, nabung gitu, nggak cukup. Di film Home Sweet Loan itu diceritain kok, kalau Kaluna itu orang yang sangat minimalisme banget. Kayaknya hidup tuh frugal living itu udah melekat banget sama dirinya. Punya mobil, tapi ya ke kantor naiknya kendaraan umum. Makan hemat-hemat di kantinnya, dan nunda jalan-jalan sama pacar. Tabungannya nambah, kalau kamu lihat tuh di Excel nambah. Mau ngumpulin DP 300 jutaan aja, setengah mati, lama banget. Jujur nih. Untuk seorang generasi sandwich, saldo 300 juta rupiah itu top, keren. Kaluna juga punya pekerjaan sampingan atau side hustle gitu ya. Tapi nambahnya juga kayaknya belum banyak kan diceritainnya. Nah, di sini menurut saya kita itu perlu realistis. Seandainya penghasilan kita sekarang ini masih kurang atau nggak cukup, solusinya bukan berhemat. Berhemat tuh boleh seperlunya aja. Tapi yang paling penting, tambah penghasilannya. Contoh di Kaluna, menurutku, mendingan uangnya dipakai buat apa? Fokus, upgrade karirnya. Caranya apa? Ya upgrade knowledge-nya. Yang nggak ngerti jadi ngerti. Upgrade skill-nya. Yang nggak bisa jadi bisa. Tambah jam terbangnya. Tambah atau perluas network-nya. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu. Selain itu, tuh uang nganggur di tabungan 300 jutaan. Itu nggak efektif. Daripada tabungan itu semua, di tabungan semua tuh uangnya, mendingan diinvestasiin. Kalau nggak dijadiin modal aja untuk buka usaha atau mungkin beli waralaba. Nanti usaha atau waralaba tersebut bisa dibantu kelola oleh keluarganya atau mungkin orang tuanya Kaluna. Nah, kalau kamu bingung nih, dari mana saja sih sumber penghasilan? Kamu bisa tonton aja online course-nya Finansialku yang berjudul Income Breakthrough. 9 pintu rezeki, strategi punya banyak penghasilan. Oke, jadi pelajaran pertama, hemat nabung aja nggak cukup. Tambah penghasilannya dan mulai buat uang kamu itu bekerja. Mau investasi kek, mau jadi bisnis kek, mau jadi waralaba kek, yang penting uangnya bekerja. Strategi kedua, amankan kondisi keuangan. Strategi kedua adalah mengamankan kondisi keuangan. Jadi seperti yang kami sampaikan berulang kali, merencanakan keuangan itu ibarat orang membangun sebuah rumah. Ya mulai dulu dari pondasinya. Nah, beberapa pondasinya adalah satu, penghasilan tuh harus lebih besar daripada pengeluaran. Kedua, punya dana darurat, cukup aja lah 6-12 kali pengeluaran. Nggak perlu kebesaran. Ketiga, cicilan boleh nggak? Boleh. Maksimal 35% penghasilan. Dan keempat, pastikan nih, aset lebih besar daripada utang. Dan yang kelima, punya asuransi. Untuk Kaluna, satu, saya rasa penghasilan tuh sudah lebih besar dari pengeluarannya. Terbukti bisa nabung sampai 300 juta rupiah. Yang kedua, tuh dana darurat, 300 juta, kebanyakan. Bikin aja maksimal 12 kali pengeluarannya. Ketiga, Kaluna itu bagusnya nggak punya cicilan dan utang. Jadi ini keren banget. Keempat,
untuk asuransi, kayaknya nih, Kak Luna itu baru punya asuransi kesehatan dari kantor. Menurut saya perlu mempertimbangkan asuransi kesehatan untuk orang tuanya. Nah, di film Home Sweet Loan ini, problem utamanya itu kakak-kakak Kak Lunanya nggak melek finansial. Sehingga apa? Terjerat utang. Menurut kamu nih ya, apa sih yang harus dilakukan jika ada saudara atau anggota keluarga kita yang belum melek finansial? Supaya mereka nggak salah melangkah, nggak nyusahin. Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Mungkin teman-teman yang berpikir, kok asuransi? Ini, let's say kondisi keuangannya baik-baik aja. Tidak ada yang utang di Kak Luna gitu ya. Tapi tiba-tiba ada yang sakit, dan sakitnya sakit keras. Itu kan uang tabungan yang tadinya buat beli rumah, ya juga kepake buat biaya berobat, betul? Nah makanya tuh, pikirin. Terakhir, itu banyak orang yang takut banget sama KPR. Karena KPR itu kayak nambah beban pengeluaran gitu. Yes, itu benar. Coba deh lihat perhitungan berikut ini. Orang kalau ambil KPR atau punya rumah, itu pasti ada tambahan pengeluaran. Ya masalah air lah, masalah kebersihan lah, nambah ini tuh. Ya pokoknya ada pengeluaran tambahan lah. Plus, orang-orang itu biasanya mengorbankan apa untuk cicilan? Yes, orang itu akan mengorbankan investasinya buat bayar cicilan. Ingat ya guys, KPR itu bukan investasi. Tonton deh video yang ini. Nah, hal inilah yang membuat seolah-olah orang hidup dalam lingkaran hamster atau rat race. Mulai dari gajian, bayar cicilan, bayar biaya hidup, sisanya kalau ada ditabung. Kalau nggak ada ya utang lagi, muter terus. Nah, hidup terjebak di rat race itu ya memang melelahkan sih. Ya kamu perlu memikirkan cara lain untuk keluar dari rat race-nya itu. Nah, sekedar informasi, kamu dapat berkonsultasi dengan perencana keuangan finansialku mengenai perencanaan keuangan, investasi, dan juga strategi untuk beli rumah. Caranya gampang banget, hubungi nomor berikut ini. Boleh juga WhatsApp atau ke link berikut ini. Kamu boleh nanya-nanya dulu sama admin finansialku, cara konsultasinya, harganya, dan apa yang didapat setelah konsultasi. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan. Wujudkan masa